Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fakinatul Yunimah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, Universitas Negeri Semarang. Tugas pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk menganalisis video pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas 6 SDN Pesantren Kecamatan Mijen. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model Project Based Learning. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah bentuk diskriminatif terhadap peserta didik, namun upaya pendidik dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didiknya. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik. Pendidik harus mampu memetakan kebutuhan belajar peserta didiknya, mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Dengan begitu, guru dapat memberikan berbagai pilihan, strategi, dan cara belajar. Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, langkah-langkah yang saya lakukan adalah menyusun strategi sebelum pembelajaran dimulai. Saya melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Dilanjutkan dengan tes non-kognitif yang dilakukan melalui tes wawancara untuk mengetahui minat dan gaya belajar peserta didik. Seluruh informasi dan data yang saya dapatkan, kemudian saya tuangkan dalam rencana pembelajaran, langkah kegiatan, lembar kerja, asesmen, dan rubrik penilaian. Berdasarkan hasil asesmen yang saya dapatkan, saya mampu memetakan peserta didik kelas 6 berdasarkan gaya belajarnya menjadi visual, auditori, dan kinestetik. Untuk memulai pelaksanaan pembelajaran, hal pertama yang saya lakukan adalah menjalin kedekatan dengan peserta didik dengan melakukan pembiasaan pagi, menyambut mereka sebelum memasuki kelas dengan suasana senang sehingga mereka nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Berikut adalah analisis saya terhadap video praktek pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas 6 SDN Pesantren Kecamatan Mijen. Adapun studi kasus yang saya ambil adalah di kelas 6 SDN Pesantren berjumlah 19 peserta didik dengan karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda. Saat ini, sekolah memasuki semester genap pada tahun ajaran 2022-2023. Peserta didik antusias ketika masuk sekolah pertama kali setelah liburan. Banyak pengalaman yang mereka alami seperti ada yang berlibur dan ada yang di rumah saja. Sehingga mereka banyak bercerita dengan teman tentang pengalamannya. Ketika guru melakukan tanya jawab di kelas 6 tentang apa saja yang mereka lakukan selama liburan, ternyata ada peserta didik yang senang menceritakan kegiatannya selama berlibur dengan suara yang lantang. Ada yang lebih tertarik menceritakan dengan gerakan tangan sambil berdiri. Dan ada peserta didik yang tidak mau menceritakan di depan kelas, tetapi anak tersebut lebih nyaman menuliskannya di buku catatan. Berdasarkan studi kasus tersebut, untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik, maka guru memetakan profil belajar peserta didik menjadi 3, visual, auditori, dan kinestetik. Marilah bersama-sama kita simak video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Pembelajaran dimulai dengan kegiatan pendahuluan. Pertama-tama, guru membuka kelas dengan mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum. Nah, di sini selanjutnya guru menanyakan bagaimana kabar siswa. Dilanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa. Mengecek kehadiran peserta didik bertujuan untuk mengetahui dan mengkonfirmasi siapa saja yang tidak berangkat pada pembelajaran hari ini. Kemudian, siswa yang sakit
didoakan supaya cepat sembuh untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan dilanjutkan dengan berdoa bersama. Berdoa dapat menumbuhkan sikap religius dalam diri peserta didik, agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada hari ini. Dilanjutkan dengan kegiatan menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme peserta didik, dan peserta didik dapat menghafal lagu-lagu nasional, kemudian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lagu yang dinyanyikan pada pembelajaran kali ini adalah lagu dengan judul Dari Sabang sampai Merauke, supaya peserta didik tahu banyak sekali pulau-pulau dan ribuan suku budaya. Apresiasi sangat dibutuhkan untuk peserta didik yang berani maju ke depan kelas untuk memimpin lagu nasional. Dan juga dengan apresiasi dapat memotivasi peserta didik lain guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran matematika hari ini. Bertujuan untuk mengetahui bagian mana yang harus dicapai oleh peserta didik. Sebelum masuk kegiatan inti, di kelas 6 antara guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas yang harus ditaati dan dipatuhi oleh guru dan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Guru mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang pelajaran matematika, yaitu materi bangun datar, untuk menyiapkan kesiapan siswa
Selanjutnya, guru memberikan penguatan materi tentang apa yang akan dipelajari hari ini, yaitu tentang bangun ruang, bertujuan agar peserta didik memiliki sedikit gambaran tentang apa yang dipelajarinya hari ini. Kemudian, guru meminta salah satu peserta didik untuk maju ke depan untuk menunjukkan bagian-bagian dari bangun ruang balok. Hal ini bisa memotivasi peserta didik lain untuk berani tampil di depan kelas. Peserta didik kelas 6 dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, gaya belajar visual, kelompok kedua, gaya belajar auditori, dan kelompok ketiga, gaya belajar kinestetik. Dengan begitu, lembar kerja peserta didik pada masing-masing kelompok memiliki perbedaan, yang nantinya setiap kelompok menghasilkan produk yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Setiap kelompok melakukan diskusi bersama-sama. Kemudian, setiap kelompok menyelesaikan produk yang akan dibuatnya berdasarkan gaya belajar.
Masing-masing kelompok melakukan kerjasama dan berdiskusi untuk menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan gaya belajarnya. Guru melakukan pendampingan pada saat siswa melaksanakan perencanaan proyek dan pembuatan proyek yang akan ditampilkan di depan kelas. Di sini, guru memberi pendampingan kepada kelompok auditori. Mereka akan membuat sebuah lagu mengenai materi bangun ruang. Selanjutnya, guru mendampingi kelompok 3, yaitu kelompok kinestetik yang akan melakukan aktivitas menggunting untuk membuat jari-jari bangun ruang. Di sini, guru memberikan sedikit penjelasan dan pendampingan bagaimana cara menggunting dan merekatkan lem dengan baik.
Untuk kelompok auditori, di sini difasilitasi laptop, kemudian ada video pembelajaran yang harus mereka saksikan dan amati bersama dengan kelompoknya. Setelah semua kelompok selesai melakukan diskusi, kemudian langkah selanjutnya adalah menguji hasil, di mana ketiga kelompok melakukan presentasi di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan dan mengapresiasi dengan memberikan jempol untuk memberikan semangat dan membangkitkan rasa percaya diri bagi peserta didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat apa? Poster. Poster tentang apa? Bangun ruang. Dijelaskan di sini ada apa saja namanya? Yang pertama, balok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat apa? Kelompok 3? Balok. Kemudian dijelaskan berapa sisinya, berapa rusuknya, berapa titik sudutnya. Ayo. Sisi. Ada berapa sisi? Bareng-bareng? 6. Ditunjukkan di mana saja sisinya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, rusuknya ada berapa? Titik sudutnya? Oke. Setelah ketiga kelompok melakukan presentasi di depan kelas, kemudian guru melakukan kegiatan penutup, di mana guru menanyakan apa yang diketahui siswa berupa kesimpulan pada pembelajaran kali ini.
Selanjutnya, guru membagikan soal evaluasi kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang materi pembelajaran yang telah dipelajari hari ini. Setelah itu, guru melakukan evaluasi pengalaman belajar dengan menanyakan siswa apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan apakah pembelajaran hari ini menarik, dan siswa memberikan jempolnya apabila merasa senang dan tertarik pada pembelajaran kali ini. Terakhir, yaitu guru mengingatkan untuk tetap belajar peserta didik. Itu tadi video presentasi saya tentang analisis pembelajaran yang telah saya laksanakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 SDN Pesantren. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.